Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai lab container orchestration dengan Kubernetes dan OpenShift yang ada pada lab section 8.5. Pada lab ini pertama-tama kita akan melakukan debug dan deploy penerapan aplikasi multi container ke Red Hat OpenShift Container Platform. Lalu di latihan ini tugas saya adalah melakukan penerapan aplikasi kode Red Hat OpenShift Container Platform. Aplikasi kode itu menggunakan microservice yang dikontrainisasi, yaitu kode API dan kode UI. Sebagai user student pada Motion Workstation, kita diminta untuk menggunakan perintah labstar OpenShift Lab guna membuat project OCP Lab dan melakukan penerapan microservice kode UI. Kita eksekusi dulu. Di sini disalin labstar OpenShift Lab. Seleksi dengan Ctrl C masuk ke terminal dari VM Workstation, di Ctrl V setelah itu, lalu di enter untuk eksekusi. Ditunggu sebentar. Lalu lab script-nya ini akan berjalan terus-menerus mengevolusi OCP dari lab ini. Biarkan script tersebut berjalan di terminal Windows saat ini dan kita diminta untuk melengkapi objektif diselesaikan. Jika awalnya memang kelima-limanya masih gagal karena kita belum melakukan penyelesaian, kita disuruh membuat terminal baru. Klik plus di sini untuk terminal baru. Oke, kita selanjutnya di instruksi pertama, yaitu rekan-rekan diminta untuk login ke cluster sebagai user developer dan memastikan rekanan menggunakan lab OCP Lab untuk login ke cluster sebagai developer user sudah ada di instruksi 1.1 ya, untuk menyalin perintah OC login submit key developer user yang digunakan. Jika space, pencet P, passwordnya space developer space baseless. Baseless ini tujuannya agar pindah ke baris baru, sehingga perintah ini belum dituju dulu, masih parameter selanjutnya, yaitu http://api.ocp4.example.com. Diseleksi dua barisnya, Ctrl C, kemudian dipilih oleh OpenText dialog yang simulnya T, lalu kopas perintahnya di sana, tinggal Ctrl C, Ctrl V, lalu di enter dan ditunggu sebentar. Terlihat di sini jika keterangannya login successful, you have to one project on the server, yaitu OCP Lab using project OCP Lab. Kita sudah diselesaikan langkah 1.1. Di langkah 1.2 memastikan bahwa kita menggunakan project OCP Lab dengan menyesuaikan perintah OC project OCP Lab. Diseleksi Ctrl C dan di Ctrl V lagi. Terlihat kalau sudah muncul pesan already on, project OCP Lab on server https://api.ocp4example.com. Lalu kita sudah berada di dalam project tersebut. Langkah 2, kita diminta untuk berpindah ke dalam direktori do 1.188 subdirectory lab, subdirectory OpenShift Lab yang ada di home directory dari user yang digunakan saat ini, yaitu /home/student. Directory ini menurut nanti file-filenya YML yang telah dibuat oleh kolega atau rekan lainnya. Kemudian diminta untuk memastikan bahwa file YML-nya awalnya di sana mengandung kesalahan, dan kita semua akan melakukan perbaikan pada file YML tersebut sehingga dapat berjalan. Lalu kita pindah dulu dengan perintah cd space tanda /do188/lab/OpenShift lab/ disalin Ctrl C, Ctrl V, kemudian di enter pada prompt-nya. Lalu jika sudah terlihat sudah berada di directory OpenShift Lab, kalau kita ls, di dalamnya sudah ada file development YML dan service YML. Lalu langkah selanjutnya, langkah yang ketiga, di sini kita diminta untuk menggunakan file development YML untuk melakukan deploy atau penerapan container codes API di dalam project rh.ocp dengan nama OCP Lab. Oke, diawali dulu mencoba membuat penerapan atau deployment menggunakan file development YML yang sudah disediakan dengan mengeksekusi perintah OC space create space app space
development YML diseleksi Ctrl C, kemudian Ctrl V di dalam terminal yang tinggal di enter, lalu muncul pesan sudah is valid developmentnya, mengidentifikasi aplikasi pod dengan apps bernilai quotes API label, namun ini spec spec selector.match labelnya menggunakan nama yang berbeda. Lalu diawali dulu dengan mencoba membuat penerapan atau development menggunakan file development YML yang sudah disediakan dengan mengeksekusi perintah oc space create space app space development YML diseleksi dengan Ctrl C kemudian Ctrl V di dalam terminal PMOCS yang tinggal di enter, namun muncul pesan dengan development quotes API is invalid. Baru aplikasi podnya dengan apps bernilai quotes API label, namun di spec selector.match-nya labelnya menggunakan nama yang berbeda. Untuk itu rekan-rekan diminta untuk membuka file development.yml menggunakan text editor seperti gedit. Untuk itu kita akan salinkan dulu nama filenya menggunakan gedit, yaitu development.yml. Jadi seleksi tinggal Ctrl C, lalu di dalam terminal dilengkapi development, tinggal di Ctrl V dan di enter saja. Lalu diminta mengubah menjadi quotes API. Di sini baris 10 match labelnya app-nya bernilai 11 di baris 11, jadi di sini ditambahkan quotes API-nya. Kemudian template metadatanya labelnya di sana template metadatanya labelnya juga sudah diatur. Lalu jadi tidak kecocokan nilai, jadi rekan-rekan sudah melengkapi penyesuaiannya. Jika sudah, kita simpan, klik save, lalu kita tutup geditnya, lalu memicu perintah oc create app development.yml, tinggal diseleksi dengan Ctrl C dan di Ctrl V. Lalu di langkah 3.3 di enter ini berhasil terbuat developmentnya. Kemudian 3.4 diminta memverifikasi aplikasi quotes API.pod-nya sudah dalam kondisi berjalan atau running dengan mengeksekusi perintah oc space get space po dan Ctrl C dan Ctrl V enter. Jadi di sini terlihat quotes API-nya sudah running. Jika sudah running aplikasi di dalam pod masih state kontainernya creating, maka rekan-rekan diminta untuk mengeksekusi perintah oc space get space po beberapa kali hingga muncul state-nya untuk quotes API running-nya. Lalu kemudian langkah 4 diminta untuk menggunakan file service YML untuk mengkonfigurasi networking dari kontainer quotes UI di dalam project OCP Lab. Konfigurasi di dalam file service YML, yaitu rekan-rekan diminta menyesuaikan. Ada beberapa hal yang perlu disesuaikan tentunya. Yang pertama, kontainer quotes UI itu harus menjangkau quotes API kontainernya di dalam URL http://2 miring 2 kali quotes API 8080. Kemudian quotes API kontainer itu melakukan listen mendengarkan pada port 8080 secara default, kemudian menerapkan kontainer quotes UI setelah kontainer quotes API tersedia pada host quotes API, di mana arsitekturnya aplikasi menyarankan rekan-rekan melakukan restart quotes UI aplikasinya. Jika sudah deploy dengan urutan yang tepat, maka rekan-rekan nantinya mengeksekusi perintah berikut delete app service.yml, yaitu perintah yang digunakan untuk menghapus objek service. Lalu jika di sini klik solution, kita awal dulu dengan melakukan penyesuaian di dalam file service YML menggunakan gedit. Misalkan dulu nama file YML-nya gedit. Jadi lengkapkan gedit spasi service.yml, enter. Kemudian rekan-rekan diminta untuk melakukan konfigurasi service agar -port 8080 disalin Ctrl C. Di sini juga rekan-rekan bisa salin juga, atau rekan-rekan edit juga bisa di sini. Awalnya port 3000. Nah, habis itu tinggal dirubah aja
Nanti di sini tinggal diulah 8080, tinggal di enter aja. Jika sudah 4.2, rekan-rekan diminta untuk mengkonfigurasi service untuk mengirim perintah pada port 8080, juga jadinya target port awalnya 3000 diubah jadi 8080. Itu di bagian baris 11 ini juga diminta untuk diubah jadi 8080 jika sudah. Selanjutnya di 4.3, rekan-rekan diminta mengkonfigurasi service untuk mengirim permintaan ke port dengan label quotes -API di bagian selektor app-nya. Di sini quotes -API di baris ke-13, jadi yang perlu diubah tadi baris 9 yang tadinya port 3000 jadi port 8080 di baris 11. Target portnya tadinya 3000 jadi 80. Lalu jika sudah, tinggal save di pojok kanan, baru ditutup aplikasi Gedit-nya. Kemudian 4.5, rekan-rekan diminta membuat service dengan mengeksekusi file service.yml-nya menggunakan perintah oc spasi create spasi -app spasi service.yml. Ini disalin aja, tinggal Ctrl C Ctrl V lalu di enter. Selanjutnya di 4.6, memverifikasi konfigurasi service. Tadi alamat IP-nya dan pon yang muncul bisa berbeda di output nantinya. Saya katakan salin dulu, oc spasi descript spasi service spasi quotes -API, dieksekusi dengan Ctrl C Ctrl V. Nah, di sini sudah kelihatan infonya 80.8.0.38. Kalau 80.80 ini bisa jadi berbeda alamatnya di tempat karena bisa disesuaikan nantinya. Terlihat juga target port 80.80 kemudian berjalan di port 80.80. Selektor app-nya bernilai quotes -API, namanya -API, berarti ini sudah sesuai. Selanjutnya di 4.7, dikarenakan diminta untuk memverifikasi kontainer, quotes -UI masih gagal dengan memicu perintah oc spasi get spasi PO. Nah, di sini kelihatan -UI-nya masihnya crash loop back off. Masih gagal di sini karena diminta merestart kontainer UI quotes -UI. Sebelumnya dikarenakan diminta menghapus dulu kontainernya dengan merujuk pada label app bernilai quotes -UI dan membiarkan deployment quotes -UI-nya membuat ulang kontainer tersebut. Lalu kita eksekusi perintah oc spasi delete spasi port spasi minus itu. Lalu ini sudah selesai dengan ditandai dengan pesan port -UI yang sudah terhapus. Lalu perintah spasi get spasi itu di sini sudah running untuk quotes -UI-nya. Kalau tadi masih crash loop back off. Nah, jika sudah di langkah kelima, di sini rekan-rekan minta untuk membuka browser di PM exception dan melakukan navigasi ke alamat http://2-2x quotes UI ocplab.apps.ocp4.sample.com dan memverifikasi bahwa aplikasinya sudah bekerja. Disalin aja dengan Ctrl C, lalu membuka Firefox, tinggal pilih aktivitas di pojok kiri atas di taskbar yang muncul di bawah alamatnya, tinggal di Ctrl V aja, tinggal lalu di enter. Nah, sudah terlihat aplikasi quotes app-nya sudah berhasil diakses. Oke, untuk langkah terakhir yaitu mengeksekusi perintah lab spasi finish spasi OpenShift -lab untuk menghapus file-file yang terakhir file-file yang terakhir dengan lab ini sehingga tidak mengganggu lab atau latihan yang terbanding di lab selanjutnya. Jika sudah selesai, semoga lab ini bermanfaat dan terima kasih.